jam-jamnya jam bukan jamu kristal, tapi jam-jam yang kritis. Di mana jam segini itu enaknya tidur siang, ngadem di rumah, nonton Gibah TV nasional. Tapi ibu di sini duduk dengan manis, geber-geber ya Bu ya Haridang. Mudah-mudahan geber-gebernya ibu hari ini akan meninggikan kita di akhirat kelak. Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, karena tidak semua orang dimudahkan untuk melangkah ke masjid. Betul ya, setuju ya? Ada yang datang sebelum duhur nih, tadi jam 11 saya lihat. Jadi memang ibu-ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Semoga duduknya ibu hari ini Allah limpahkan pahala yang luar biasa banyak. Amin. Semoga duduknya Bapak dan Ibu hari ini Allah mudahkan untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Semoga duduknya kita dan hadirnya kita di masjid ini Allah mudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Nah itu ada ngejorowok bilang aminnya juga. Hari soal utang. Bunda, kita pasti semua banyak utang dan saya yakin makanya kencang banget kita mengaminkannya. Tapi utang itu tidak selalu berupa materi, setuju ya? Ada hutang jasa, hutang janji, hutang budi, hutang puasa, hutang ngabaso, yang semuanya itu adalah bentuknya hutang harus dilunasi. Apalagi kita sebentar lagi mau saum Ramadan. Apabila Bunda belum melunasi hutang-hutang Ramadan yang tahun lalu, mangga segera kita lunasi agar kita dapat dengan tenang menjalani Ramadan di tahun ini. Baik Bunda, hari ini kita akan bertemu dengan Ustadz Riza Muhammad. Ada yang pernah bertemu dengan Ustadz Riza? Ada, di televisi banyaknya mungkin ya. Live-nya juga. Oh berarti ibu henteu bosan, luar biasa Bu. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian penuh berkah. Kajian penuh berkah bukan kajian yang jamaahnya membludak sampai keluar. Kajian jamaah bukan kajian yang berkah bukan kajian yang dari awal dibuka sampai ditutup kajian penuh dengan gelak tawa, karena tawa akan mengeraskan hati kita dan Allah tidak suka dengan hati yang keras. Kajian yang penuh berkah di mana kita kembali ke rumah, kita dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Ustadz Riza Muhammad. Materi hari ini berjudul Bersama Membangun Rumah di Surga. Selanjutnya kepada guru kami yang kami muliakan Ustadz Riza Muhammad untuk menyampaikan tausiahnya, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan 1 tahun ada 12 bulan dengan nama-nama yang telah Allah buat dan nama-nama khusus seiring dengan penciptaan langit dan bumi. Maka nama-nama bulan yang sudah dikenal adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Awal dalam bulan Islam adalah Muharram. Akhir dari bulan Islam adalah Zulhijjah. Bulan pertama dalam bulan Islam adalah Muharram, dan bulan terakhir dalam Zulhijjah atau dalam bulan Islam adalah Zulhijjah. Maka At-Taubah ayat 36 yang saya baca,
minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Kita akan dipertemukan dengan 4 bulan haram. Siapapun yang masuk 4 bulan haram, ada tindakan yang mesti diambil, sebuah konsekuensi dan tanggung jawab besar untuk kita. Siapa yang memasuki bulan haram, ada sikap yang tidak biasanya yang mesti kita lakukan. Karena ini adalah bulannya Allah. Maka siapa yang memasuki bulan haram, minha arba'atun hurum, fala tadlimu fihinna anfusakum, dilarang mendolimi dirimu sendiri. Ayat ini menandakan yang memasuki bulan haram dilarang berbuat aniaya, maksiat dan dosa. Bulan ini pahala dilipat gandakan, tetapi bulan ini dosa juga dilipat gandakan. Siapa yang berbuat baik di 4 bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya juga dilipat gandakan. Inilah tarjemah Quran surah At-Taubah ayat 36. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda sanatusna asra syahram minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Nabi menjelaskan di hadis ini, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda satanusna asara syahram minha arba'atun hurum. Koneknya kepada ayat yang tadi saya baca, 4 bulan haram yang harus dijaga. Jangan bertindak konyol di bulan ini, jangan semena-mena di bulan ini. Fala tatlimu fihinna anfusakum, jaga diri dari maksiat, jaga diri dari dosa, perbanyak amal ibadah, perkuat kebaikan, perkuat sedekah, jaga akhlak, jaga hati. Dan inilah 4 bulan suci yang disebut Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan saat ini kita sedang memasuki bulan suci, bulan haram, yakni bulan Rajab. Dan saya berdoa semoga hari ini kita bisa mengambil, memperbaiki diri, belajar bersama agar Anda yang duduk di sini istimewa di hadapan Allah dan menjadi hamba-hamba yang diridhoi dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah. Mari khusukkan hati, letakkan sementara pikiran dan beban hidup, letakkan sementara masalah yang sedang Anda hadapi, letakkan kegundahan dan kesempitan hati yang sedang Anda hadapi. Fokuskan pikiranmu dan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mari kita berzikir Asmaul Husna sesuai perintah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Maka siapa yang taat pada aturan dan perintah Allah, demi Allah hidup Anda dan saya akan baik-baik saja. Mari Bapak Ibu khusukkan hati, sebut nama Allah dalam Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muqsi, ya Mubadi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir,
ya Dhahir, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah berzikir, sebelum tausiah, kita akan lanjutkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini tanda ingat kepada Nabi. Salawat ini tanda cinta. Maka biasakan setelah mengingat Allah, hati pun selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil bersolawat, mari kita tambahkan kebaikan yang sempurna. Apa itu? Sedekah di siang hari. Ustadz, apa hubungan salawat dengan sedekah? Kita menjalankan perintah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada sebuah garansi dengan kalimat fala khaufu 'alaihim wala hum yahzanun. Ada orang yang hidupnya tidak pernah takut. Ada orang yang hidupnya tidak pernah sedih. Ada orang hidupnya yang secara mentalitas siap menghadapi apapun kejadian kehidupan yang menimpa dirinya. Ia tidak akan pernah sedih dan ia tidak akan takut. Tabiat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang suka bersedekah sehari 2 kali, siang dan malam. Coba praktekkan. Siapa yang rutin dan istiqamah sedekahnya sehari 2 kali, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan pernah ada rasa takut dalam menghadapi hidup. Akan selalu kuat apapun ujian yang sedang ia hadapi. Maka saya Riza Muhammad mengajak jamaah, ayo kita bersolawat iringi dengan sedekah. Aturan sedekah banyak tapi ikhlas. Aturan sedekah, hindarkan penggunaan uang yang berwarna abu-abu. Karena yang paling bagus warnanya apa? Subhanallah, calon penghuni surga semua ini. Mari kita keluarkan infak dan sedekah di jalan Allah sambil bersalawat menyebut nama Rasulullah. Semoga yang bersalawat insyaallah pulang penuh dengan syafaat nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad
semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk ya Nabi salam. Masya Allah. Ya Rasul salam. Masya Allah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, kok lemes? Ada yang salah hari ini? Enggak kan? Coba naikkan sedikit tone suaranya. Jamaah, agak mendingan sih, tapi masih sedikit lemas lagi. Ini jam-jam qaululah atau jam-jam qaulillah, jam-jam orang tidur. Makanya godaannya adalah rasa kantuk yang luar biasa. Makanya saya tidak ingin ibu-ibu mengantuk. Maka saya pompa semangatnya agar hari ini lebih semangat lagi. Coba sekali lagi, keluarkan energi, keluarkan semangatnya. Kita akan mengkaji kajian hingga menjelang asyar nanti. Jamaah. Nah ini aku suka nih. Yang ini aku suka banget nih. Chemistry-nya udah dapet banget. Mungkin dari tadi ustadznya serius banget dan slow motion. Yang kali ini gak boleh nih, karena saya butuh wanita-wanita yang tangguh dalam semangat. Ayo sekali lagi, powernya keluarkan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Suara bapak tenggelam. Oh iya, bapaknya dikit. Masya Allah. Saya doakan yang hadir pulang membawa berkah. Saya doakan yang hadir di tahun ini segala hajat dan doanya dikabulkan. Saya berdoa yang hadir semoga mulai hari ini Allah mudahkan segala urusan hidupnya. Dan saya berdoa kepada Allah semoga yang hadir menjadi abdan syakurah, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kumaha damang sadayana? Masya Allah. Waduh, tambahannya banyak ya. Insya Allah lebih semangat hari ini, hidup kita akan lebih berkah. Saya pribadi paling senang hadir di majelis dakwah, karena demi Allah, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tanda-tanda Allah ridha pada seseorang difaqihkan ilmu agama. Dan demi Allah, ilmu agama tidak akan pernah bertambah selain ada ikhtiar yang kuat untuk hadir di majelis ilmu. Maka demi Allah, siapa yang bersungguh-sungguh, Anda dan saya akan menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah. Yang kedua, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Demi Allah, ayat ini menerangkan derajat kita akan naik, derajat kita akan dimuliakan beberapa tingkat di antara manusia di atas rata-rata sebab faktor iman dan ilmu. Maka mari hari ini kita bermujahadah, bersungguh-sungguh belajar bersama dan memperbaiki diri agar insya Allah di bulan Rajab kini kita menjadi hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa kali jumpa dengan Riza Muhammad? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Berarti yang 2 dan 3 nagih kayaknya ya. Yang pertama kali, Masya Allah, selamat datang di kajian rutin. Karena setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya selalu silaturahim ke Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya. Makanya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang majelisnya, masjidnya, taklimnya ingin saya datangi, maka silakan catat nomor di bawah ini. Tampak tak? Oh enggak tampak, goib dong. Jadi insya Allah safari dakwah setiap bulan selama 10 hari itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun kecuali acara-acara pribadi. Ustadz, saya mau nikah, datang ya. Oh boleh. Gratis enggak? Ya enggak lah. Masa acara pribadi gratis? Tetapi kalau sudah taklim, masjid, majelis taklim, kelompok, komunitas yang ingin saya datangi tanpa dipungut biaya sepeser pun, silakan catat nomor di bawah ini. Oh masih goib juga. Nanti Akang Rian ya, hubungi Akang Rian, Ibu. Insya Allah setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Bapak saya akan datang. Dan materinya bisa by request, apapun yang diinginkan. Insya Allah kita di sini belajar bersama dalam rangka memperbaiki diri. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa.
Walaupun hadis ini dhaif, tetapi banyak dipakai sebagai spirit untuk mendongkrak keimanan kita. Yang manakah yang disebut hadis dhaif? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Doa ini derajatnya lemah. Secara mutla' al-hadis, doa ini derajatnya lemah, tetapi bisa mendongkrak semangat untuk mempersiapkan diri mencapai sukses di bulan Ramadan. Karena demi Allah, Ramadanmu tidak akan pernah sukses kecuali Rajabmu baik-baik saja. Rumus, tolong catat baik-baik rumus ini. Ramadan Anda tidak akan menjadi institusi yang berkelas. Ramadan Anda tidak akan menjadi the agent of change, institusi pemberubah, kecuali mengawali capaian Ramadan di bulan Rajab. Siapa yang Rajabnya baik, dijamin Ramadannya baik. Siapa yang Rajabnya sukses, maka dijamin Ramadannya sukses. Jadi sebagian masyarakat Muslim Indonesia ini the big wrong, salah besar. Dia justru sibuk meramaikan masjid, fokus berdandan, merapikan diri itu di bulan Ramadan. Itu adalah puncak, klimaks. Harusnya dia tidak sibuk di bulan Ramadan, tetapi kesibukan diawali dari bulan Rajab. Ketika Rajabnya sudah sibuk memperbaiki diri, meningkatkan pahala, menjauhi maksiat dan dosa, maka demi Allah klimaks Ramadannya pasti sukses, sebagaimana garis tujuan yang kita inginkan, la'allakum tattaqun. Maka yang harus menjadi konsentrasi kita adalah jangan sia-siakan bulan Rajabmu. Jangan kau buang-buang waktu menghabiskan bulan Rajabmu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Maka doa ini boleh kita jadikan pegangan untuk mendongkrak spirit kita agar bulan Rajab ini lebih istimewa dan kita sukses mencapai bulan Ramadan. Yuk kita doa bareng dulu yuk. Semoga sisa-sisa Rajab ini menjelang Sya'ban tetap kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ada 3 bulan yang disebut oleh Rasulullah di sini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang paling kritis Bapak tahu? Yang paling krisis Ibu tahu? Adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ulama mengatakan bulan yang sering dilalaikan. Karena apa? Orang sibuk Rajab dengan Isra Mi'raj, Ramadan dengan puasa dan instrumen dan perintilannya di bulan Ramadan, sementara Sya'ban banyak dilalaikan. Ini yang harus diperhatikan. Demi Allah, demi Allah, jangan cuman Rajabnya bagus, Sya'bannya down, Ramadannya bagus. Itu konsep yang salah. Karena apa? Rasulullah mengajarkan 3 bulan agar diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Berarti apa? 3 bulan berturut-turut kita dituntut untuk memperbaiki diri. 3 bulan berturut-turut kita dituntut untuk muhasabah, melakukan yang terbaik dan menyajikan amalan-amalan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang lalai, Sya'ban lalai, Rajab lalai, dijamin rumusnya Ramadannya gatot alias gagal total.
Makanya tidak heran begitu Ramadan, ibu-ibu rajin mengingatkan temannya, jangan ngomongin orang, jangan ngomongin orang bulan Ramadan. Jadi maksud Allah setelah Ramadan kita ngomongin orang? Nggak bisa begitu, ya kan? Kan berarti inkonsistensi berlaku dalam kehidupan seorang muslim. Di bulan Ramadan mendadak syar'i, tayangan-tayangan televisi, Hafiz Cilik Indonesia, wah, sinetron berbau-bau kerudung dan jilbab, sinetron berbau-bau kurma. Setelah Ramadan lewat, kurma juga lewat, sinetron religi juga lewat. Ini namanya hangat-hangat tahi. Jamaah yang dimuliakan Allah, beratnya konsistensi, beratnya istiqomah. Sebab yang kita cari adalah istiqomah, kebaikan yang berkelanjutan, nilai-nilai kebaikan yang berkelanjutan, ketaatan yang berkelanjutan. Ngapain ibu di bulan Ramadan bisa jaga mulut? Kenapa? Puasa. Diam. Setelah puasa, pengalaman gak sih? Ibu, pengalaman gak sih? Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayo, ini masih ada waktu, masih ada waktu. Belum terlambat Pak, belum terlambat Ibu. Kita masih ada di Rajab, masuk Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Ayo, 3 bulan ini kita maksimalkan pada 2 konsep. Apa itu? Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang taat dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka saatnya kita melakukan renovasi. Bangunan kali Ustadz. Ya iyalah, bukan cuma rumah aja yang direnovasi guys, tapi diri butuh renovasi. Diri ini butuh perombakan, butuh perbaikan-perbaikan yang signifikan. Agar apa? Kita betul-betul konsisten menjadi hamba-hamba yang spesial dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Apa yang mesti kita kerjakan di bulan ini, di bulan Rajab sampai menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, satu hal yang paling susah Anda taklukkan itu adalah menjaga kesucian hati. Waduh, ini parah, ini parah. Banyak yang rapi berpenampilan, banyak yang menutup auratnya, tetapi hatinya tidak terjaga untuk menyakiti orang, melukai perasaan orang, mengotori hati dengan hal-hal yang tidak baik. Ini yang paling berat. Karena demi Allah, Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, urusan hidupnya akan baik. Kalau dagingnya busuk, maka sikapnya, tabiatnya akan busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Berat. Menjaga hati ini berat. Tidak membenci, tidak iri, tidak dengki, tidak kesal, tidak marah, tidak mengeluh, tidak mengkambing hitamkan orang, tidak menyakiti, tidak membicarakan jeleknya. Ibu, kapan terakhir ngomongin orang? Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur.
Kapan Anda terakhir ngomongin orang? Oh, tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Jamaah, kenapa Anda tidak cerah wajahnya? Kenapa rasa malas sering menghiapi hati kita? Kenapa jiwa terkadang tidak karuan, resah dan galau? Kenapa sering berkeluh kesah? Karena satu faktornya, tidak menjaga kebersihan hati. Makanya Nabi ketika bangun tidur dan ketika selesai sholat selalu mengucapkan satu kalimat, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Karena demi Allah, cerahnya wajahmu, semangatnya jiwamu, hidupnya yang membuatmu tenang itu berawal dari cerahnya dan bersihnya hati. Coba, renovasi yang kita butuhkan saat ini yang paling besar itu adalah renovasi membongkar hati yang busuk dan berpenyakit agar senantiasa selalu tazkiyatun nufus, dijaga kesuciannya, dijaga kebaikannya. Lalu penyakit hati ini gampang. Teman yang satu pakai iPhone, yang satu pakai Android, kan ringtone-nya beda tuh. Kalau iPhone berbunyi yang Android yang sebelah norak. Handphone Android, hello. Nah, sebenarnya perasaan-perasaan ini nggak boleh hadir di hati kita. Perasaan-perasaan membenci, perasaan-perasaan tidak suka, perasaan-perasaan mengaku dirinya paling hebat, menjatuhkan orang, menghina orang, sebenarnya harus dihindari jauh-jauh. Sebab konteks dari seorang mukmin, konteks dari seorang muslim yang harus pertama dijaga itu adalah kebersihan hati. Kebersihan hati ini ada kaitannya dengan cara Anda beribadah, jamaah. Kebersihan hati ini ada kaitannya dengan pola ibadah kita, jamaah. Maksudnya bagaimana? Orang yang hatinya selalu bersih, orang yang hatinya selalu jujur, orang yang hatinya tidak berpenyakit, maka tidak akan pernah meninggalkan amalan istimewa di tengah malam. Apa itu? Salat tahajud. Ya Allah, semalam salat tahajud. Halo, semalam salat tahajud. Yang tidak sholat pasti hari ini loyo. Demi Allah, demi Allah, the power of energy, kekuatan energi untuk membuka hari, untuk membuka hari diawali dengan sholat tahajud. Demi Allah, siapa yang tahajudnya selalu dijaga dengan baik, maka demi Allah Anda tidak bermasalah. Tetapi siapa yang jarang sholat tahajud, Anda dalam masalah. Ustadz, kenapa demikian? Bapak tolong perhatikan hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Innallaha yubghidu kullah. Innallaha yubghidu kullah. Innallaha yubghidu kullah. Allah benci. Berarti kalau Allah benci, berarti antara Anda dengan Allah sedang bermasalah. Coba, ibu kalau membenci seseorang berarti orang itu sedang bermasalah dengan ibu dong. Gak mungkin ibu tiba-tiba membenci orang tanpa alasan. Iya gak? Orang baik-baik saja ibu benci, gak mungkin.
pamer. Ustadz pamer. Oh, karena ibu bermasalah dengan dia. Kalau Allah benci, innallaha yubghidu kullah. Allah benci kepada beberapa perkara. Salah satu di antaranya jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari. Sahabat bertanya, jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari, apa maksudnya Rasulullah? Orang yang malam hari tidur dan tidak mengerjakan solat malam atau solat tahajud, Allah benci kepada orang yang tidak bertahajud. Jifatum billail, bangkai yang tidur di malam. Maka siapa yang malam harinya hanya dibuat untuk ngorok, tidur dan tidak beribadah tahajud kepada Allah, maka Anda disebut jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari. Mohon maaf Pak, ini ancaman keras, cukup keras bagi Anda yang susah untuk tahajud. Mohon maaf Ibu, ini adalah alasan Anda tidak boleh meninggalkan tahajud. Sebab saya katakan, innallaha yubghidu, Allah membenci. Kalau sudah membenci, berarti Anda sedang bermasalah kepada Allah. Kenapa Anda bermasalah? Karena Anda tidak menjalankan ibadah tahajud. Ayo, Rajab, Sya'ban, Ramadan, yang perlu kita tingkatkan adalah qiyamul lail, salat tahajud. Tingkatkan, perkuat. Demi Allah, efeknya dunia akhirat. Dunia kepada rezeki, jabatan, kehormatan, kasih sayang dan cinta. Maka seseorang yang tidak pernah putus tahajud, rezekinya dijamin oleh Allah. Apapun dijamin oleh Allah, kesulitannya pun akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Itu kenapa renovasi terbesar dari hati yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang hamba adalah perbaiki kualitas sholat malam. Berapa rakaat yang paling bagus? 11. Standarnya mengikuti Rasulullah. Lebih boleh enggak? Boleh. 111 boleh. 215 boleh. Semampu Anda. Tahajud ini tidak ada batasnya, Bu. Ibu mau berapa rakaat pun silakan. Tetapi sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang paling baik adalah mengerjakan sifat mengikuti teladan Rasulullah. Berapa rakaat tahajud Nabi? 8, ditutup dengan witir. Ustadz, kalau kita tahajud aja nggak witir boleh? Boleh. Masalah buat loh. Ustadz, tahajud aja 8 rakaat boleh nggak? Boleh. Ustadz, apa sih? Kalau 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Minimal secapek-capeknya ibu, secapek-capeknya bapak, sesibuk-sibuknya Anda, minimal jangan tinggalkan 2 rakaat. Itu aja. Maka yang istiqomah 2 rakaat tahajud khusus, inilah ibadah yang mulia di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kan hadisnya sudah jelas. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan, berarti salat tahajud, salat lail. Siapa yang menjaga ini, maka demi Allah hidup Anda akan berkah dunia akhirat. Maka saya minta kepada ibu-ibu, secapek-capeknya Anda
jangan tinggalkan 2 rakaat tahajud. Sempurnanya mengikuti solat malam Nabi, 8 tahajud, 3 witir. InsyaAllah ini amalan yang paling bagus kita terapkan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, selalu untuk selamanya. Yang kedua, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Karena ibu kadang-kadang begitu ada postingan WA, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan, besok puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, fadilahnya bla 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 bla. Pertanyaannya, apakah Nabi mengajarkan puasa Rajab berturut-turut 10 hari? Tidak ada hadis yang sahih dan benar. Ustadz, emang gak boleh puasa di bulan Rajab? Boleh. Silakan ambil puasa sunnah seperti biasa, Senin dan Kamis, Ayamul Bid, atau puasa Nabi Daud. Udah. Ustadz, puasa tiap hari boleh gak? Puasa apa? Ngurusin badan, itu mah bukan puasa. Itu namanya Anda terobsesi untuk punya lingkar pinggang yang 35. Sekarang ibu lingkar pinggangnya berapa, Bu? Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan niatkan puasa untuk kurus. Salah. Jangan niatkan puasa untuk, niatkan puasa untuk menggapai keridhaan Allah. Kalau kurus itu namanya bonus. Tapi ada kala puasa Ramadan Anda semakin gendut. Kenapa begitu, Bu? Padahal puasa rajin, tapi lebaran bengkak semuanya. Itu karena pola makan yang tidak sehat. Berbukalah dengan yang manis, dipersembahkan oleh Marjan. Ibu salah, berbuka dengan yang manis bukan Marjan, karena itu gulanya tinggi. Anda buka puasa dengan Marjan bukan kurus, guys, lebar. Kalau berbuka puasa dengan yang manis itu kurma atau jus tanpa gula. Ini enggak. Berbukalah dengan yang manis. Sudah Marjan, kental manis, creamer jadi satu. Akhir Ramadan menjelang Idul Fitri Anda masuk rumah sakit. Karena apa? Gulanya tinggi, jamaah. Jangan begitu. Banyak muslim yang salah dalam menerapkan kesehatan. Seusia ibu nih sudah nggak boleh makan yang manis-manis kecuali ngeliat gue. Bercanda. Jamaah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Konsep makanan itu halal dan baik. Halal jelas, baiknya ini apakah makan gula yang banyak itu akan bagus? Nggak bagus. Makan gorengan, ya Allah. Begitu Ramadan, pas lagi buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyaplok gorengan pertama yang masuk. Jelas itu salah. Mana ada berbuka dengan gorengan secara Nabi? Nggak pernah Nabi mengajarkan berbuka dengan gorengan. Tahan nafsu. Gorengan itu minyak, guys. Usus itu lagi kosong, Anda siram dengan minyak, nggak bagus. Coba deh nanya sama dokter Zaidul Akbar. Makanan pola yang baik Rasulullah, berbuka dengan kurma dulu. Habis kurma, air putih, sholat. Ini enggak. Begitu sholat, sholat kekenyangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yuk setelah tahajud perbanyak puasa sunnah, tetapi tidak ada pengkhususan puasa Rajab. Tapi bulan Sya'ban bagaimana? Ini yang penting. Bulan Sya'ban hampir sepenuhnya Rasulullah berpuasa. Berarti di bulan Sya'ban Anda tingkatkan puasa sunnah sebanyak-banyaknya, itu boleh karena hadisnya sahih. Jadi ingat, Rajab normal aja, Senin Kamis, Daud
atau Ayyamul Bid. Nah bulan Sya'ban silakan perbanyak puasa. Ustadz, kalau dilanjutkan sampai Ramadan boleh nggak? Boleh. Soalnya ada yang bilang nggak boleh. Yang nggak boleh karena dia tidak mengawali puasa sebelumnya. Contoh, mengawali Ramadan 3 hari. Ramadan jatuh pada tanggal 11 misalnya, tanggal 9 dia puasa duluan, nggak boleh. Tetapi kalau diambilnya Rajab, Sya'ban, terus berpuasa sampai Ramadan boleh? Boleh, tidak masalah, karena Anda sudah terbiasa. Yang tidak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk berpuasa mendahului Ramadan, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau sudah mengambil dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan Anda berpuasa, maka insya Allah itu disunnahkan. Yang ketiga, jangan lupa perbanyak sedekah. Saya punya cerita. Ini bisa diambil sebuah pelajaran. Anak saya yang 1 dan 2 perempuan, Ibu. Yang pertama bernama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Yang kedua Nabila Rahmania Tahajjadah. Perempuan-perempuan. Karena kami ingin anak laki, kami cobalah ikut proses bayi tabung. Duitnya lumayan. Apakah bisa memilih genetik laki-laki? Bisa. Kromosom X dan Y dia tahu. Dia pilih untuk dipindahkan ke tabung. Setelah dipilih, ada 16 embrio terbaik yang saya miliki. Wow, 16 anak guys. Mau dipakai semuanya? Boleh. Dokter, bisa dimasukkan 5 nggak? Enak aja 5, nggak bisa lah. Pentil istrinya aja 2, nyusu kanan kiri. Kalau yang nanti yang lain gimana ceritanya? Maka maksimal 2, 16 embrio. Setelah memasuki tahap-tahap akhir, tinggallah 8 embrio terbaik. 4 saya ambil untuk VGTA. Ingin melihat yang mana cowok, yang mana cewek. Dari 4 ini 3 cowok, 1 cewek. Kata dokter, 3 cowok tidak bisa disuntikkan ke rahim istri karena mozaik, tidak akan cenderung berbuah baik di dalam rahimnya. Jadi 3 cowok digugurkan. Yang berhasil 1 cewek. Hah? Cewek lagi? Jangan dok, jangan. Akhirnya yang 3 gugur, 1 cewek disimpan di tabung. Masih ada 4 lagi embrio, Bu. Ini VGTA, nggak usah. Mau dilihat? Nggak usah. Nanti saya kecewa lagi. Masukin aja. Nanti kalau cewek yang dimasukin, biarin, itu takdir Allah. Tapi saya berdoa, ya Allah, cowok ya Allah, cowok ya Allah, cowok ya Allah, cowok ya Allah. Karena kami tidak pakai teknologi VGTA ya Allah, kami pasrah kepadamu. Kata istri, ini kayaknya cewek cowok deh, ini kayaknya cewek-cewek deh. Udahlah, kalau menurut kamu cowok-cowok ini. Ah, yakin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setelah di USG, cowok-cowok keduanya. Tetapi ada peristiwa yang bikin tegang, ibu-ibu. 2 minggu disuntik, sudah mulai nyambung dengan rahimnya. Kita berangkat jalan-jalan ke mall dari pagi sampai jam 12 malam. Istri harusnya pakai kursi roda karena tidak boleh bergerak sedikit pun, karena embrio baru ditempel ke rahimnya. Besok paginya sakit pinggang. Aduh, kenapa? Gak tahu deh, sakit pinggang. Ini kayaknya kecapean deh. Kan aku udah bilang suruh pakai kursi roda, tapi aku malu kayak orang cacat aja pakai kursi roda. Bukan begitu, ini aturan. Setelah kita naik mobil, pas di mobil, anak saya yang nomor 2 pangku di perutnya. Saya bilang, turunin, kan gak boleh banyak gerak. Ternyata benar ibu-ibu, aduh, aku seperti orang haid. Kenapa? Nggak tahu. Setelah dibuka, pendarahan total. Jadi semua darahnya itu keluar, termasuk darah-darah yang kecil-kecil itu keluar. Wah, kata istri, gagal. Program ratusan juta ini gagal, katanya. Aduh, gagal ini. Jangan berkata begitu. Saya masih punya harapan untuk doa kepada Allah. Saya akan bertawassul bil amal. Saya baca doa Nabi Zakaria.
Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, aku pernah membantu 2 orang ya Rabb. Biaya sesar perempuan tidak punya dana, saya bantu dengan keikhlasan saya hingga anaknya selamat ya Allah. Ya Allah, aku ingat aku pernah membiayai orang sesar kelahiran di rumah sakit ini. Saya bertawasul bil amal dengan sedekah saya ya Allah. Istri saya pendarahan, saya tahu ini enggak masuk akal. Dokter pun bilang, wah ini gagal, darahnya sudah terlalu banyak. Tapi saya bertawasul dengan sedekah saya, membantu 2 orang yang pernah saya selamatkan. Selamatkan janin di dalam perut istri saya. Begitu sudah putus asa, saya bilang, dok boleh cek lagi enggak? Hah, dicek lagi? Iya, saya ingin ada keajaiban dari Allah. Dicek lagi bu. Sebenarnya dokter udah nggak mau, ayo cek lagi. Dicek lagi pakai alat. Alhamdulillah, denyut nadi dan jantungnya masih berdetak dua-duanya. Masya Allah. Secara logika udah nggak wajar. Ini pendarahan, udah banyak pendarahan. Tetapi ingat, the power of sedekah. Tawasul bil amal dengan sedekah. Itu kenapa selain ibadah qasir, Anda harus perkuat ibadah muta'addi. Apa itu ibadah muta'addi? Ibadah mengeluarkan uang untuk membantu orang lain. Ibadah yang kita keluarkan untuk menyelamatkan kehidupan orang lain. Zakat dan sedekah yang Anda keluarkan untuk membantu urusan orang lain. Uang yang Anda keluarkan, mal yang Anda keluarkan untuk jalan Allah. Makanya solat saja tidak cukup, puasa saja tidak cukup, harus diperkuat dengan ibadah muta'addi. Bertawassullah bil amal dengan sedekah Anda. Maka demi Allah, doa-doa yang selama ini belum Allah kabulkan, Allah kabulkan dengan sedekah yang Anda keluarkan di jalan Allah. Percaya jamaah, kekuatan muta'addi, kekuatan sedekah mengimbangi kekuatan solat. Bahkan Nabi berkata, Bapak, wali an amsya ma'a akhi hajatan ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Demi Allah, menyelamatkan satu orang, membantu satu orang bebas dari kelaparan, membantu seseorang bebas dari kesulitan, lebih utama, lebih mulia daripada orang yang berzikir, sholat, iktikaf, baca Quran di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Ibu, bapak dan jamaah, hadis ini menandakan jangan meregehes. Cap. Ibu, jangan banyak menabung, karena menabung itu tanda meregehes. Islam tidak pernah mengajarkan kita menabung. Yang ada adalah sedekah. Apakah dengan sedekah kita semakin kaya? Ya. Rumus menabungnya orang muslim itu bukan menyimpan. Kalau ibu menyimpan dana, itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Yang ada, keluarkan dana untuk membantu orang lain, maka rezeki akan datang melimpah. Sebab wallah fi ainil abadi makanal abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu urusan saudaranya. Maka jangan banyak menyimpan harta benda, jangan banyak menyimpan perhiasan. Aisyah pernah ditegur sama Rasulullah, harta apa yang ada di rumah? Cincin Rasulullah, sedekahkan.
karena khawatir dengan banyaknya harta membuat kita semakin kikir. Maka seorang muslim diajarkan untuk tidak memiliki tabiat kikir. Demi Allah, jadilah ahli sedekah dan dermawan, insyaallah memperkuat harapan dan doa kita. Semoga yang duduk di tempat ini menjadi pemenang bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pemenang bulan Ramadan. Semoga kita baik lahir dan batin, khusyuk dalam ibadah, hatinya bersih, menjaga akhlak, tidak mudah membenci dan tidak mudah menyakiti. InsyaAllah inilah hamba-hamba istimewa di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kesimpulannya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, perkuat untuk menjaga hati. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud, karena Anda akan diberi gelar jifatum billail, bangkai yang tidur di malam hari. Yang ketiga, tingkatkan puasa sunnah. Yang keempat, tutup amal ketaatan qasir dengan muta'addi, perbanyak sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima, selalu menjaga akhlak agar selalu berbuat baik kepada setiap manusia. InsyaAllah 5 poin ini adalah garis besar mengisi bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan hingga kita menjadi hamba-hamba yang istimewa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita praktekkan mulai hari ini, mulai nanti malam sampai seterusnya. InsyaAllah Anda akan tenang dan baik-baik saja. Agenda kedua, sesuai dengan keluh kesah saudara saya ini. Kalau baju begini kayak Ustadz Salim Afila deh. Iya, orang Sunda tapi kostumnya Jawa. Udah pulang ke Jawa sana. Ibu, ini orang Sunda ya, cuman kostumnya Jawa. Beliau adalah Ustadz Rian, pengasuh Pondok Pesantren Kolbi Quran Center Majalaya. Hari ini kehadiran saya adalah safari dakwah dengan tujuan membangun rumah di surga. Apa itu? Sesuai tema yang kita bahas, kita memperkuat sedekah, memperkuat muta'addi, memperkuat amal soleh dengan mengeluarkan sebagian harta. Ibu, sebagian, enggak semuanya, sebagian. Oh, jadi insyaallah hari ini saya akan mengajak jamaah untuk membantu program pembangunan masjid dan pesantren Tahfidul Quran Kolbi Quran Center Majalaya. Bagaimana caranya? InsyaAllah setiap jamaah yang berwakaf akan mendapatkan sertifikat jariah, tanda terima kasih kami karena Bapak Ibu telah berkontribusi mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membantu pesantren dan masjid yang sedang dibangun. Ini bukan akan, sedang dibangun. Kalau Bapak Ibu ingin langsung ke lokasi pesantrennya, boleh di Majalaya. Saya pertama kali ke sana sebab pesantrennya memang terbuat dari ubin dan triplek. Saya rasa 150 santri
Ini rasanya harus diganti menjadi pesantren yang permanen. Alhamdulillah sudah berjalan dalam tempo waktu 8 bulan ya. Ibu bapak yang ingin bersedekah, jangan lupa nanti berdoa. Sebab as-sadaqatun say'un alim. Sedekah itu membuka doa. Jadi nanti yang berwakaf langsung saya doakan satu persatu. Hari ini yang berwakaf, bapak atau ibu, saya akan doakan satu persatu dengan hajatnya. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, atau suami sedang sakit, atau anak sedang sakit. Bertawassul dengan sedekah untuk mengangkat penyakitnya. Demi Allah, ini diajarkan sama Rasulullah. Mungkin Anda menikah belum punya keturunan, atau ada anak yang menikah belum dikasih keturunan, kita doakan dengan sedekahnya. Dimudahkan untuk berangkat ke Baitullah, haji dan umrah, agar Allah membantu rezekinya dipercepat, maka sedekah akan membantunya. Mungkin ada hajat-hajat yang lain, mendoakan keluarganya sedang ada masalah, atau sedang ada rencana jual rumah, sedang ada rencana jual warisan, sedang ada rencana jual tanah tidak laku-laku, maka pancing dengan sedekah, insya Allah hajatnya akan dimudahkan.